Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ad-Dhaif Al-Fakir yang lagi belajar Kang Dadan Danis Al-Warok, dai burangrang di channel Al-Warok. Kita lanjutkan di season yang ketiga ini, bagaimana kita menyikapi situasi-situasi atau wabah yang terjadi pada saat ini. Kita selaku umat muslim, kita selaku umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain dan tiada bukan menyikapi masalah ini adalah harus takut. Tetapi takutnya bukan kepada wabah, takutnya bukan kepada situasi, tetapi harus takut kepada yang menciptakan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka otomatis berbeda dengan takut kita kepada makhluk. Apa sebabnya? Karena Allah bukan makhluk dan makhluk bukanlah Allah, tetapi Allah yang menciptakan makhluk, makhluk yang diciptakan Allah. Makanya bedanya kalau kita takut kepada makhluk, logikanya taruhlah kita takut terhadap hewan, contohnya kita takut terhadap harimau, maka antisipasi kita harus menjauhinya, minimal jaga jarak. Apa sebabnya? Karena setelah dianalisis secara ilmiah, ya namanya juga hewan, sebaik-baiknya juga otomatis kalau lagi marah kita mendekati, ya mungkin dia akan menerkam kita. Bedanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu maha rahman. Jadi semurka-murkanya Allah apabila kita mendekatinya dengan cara istighfar, dengan cara bertaubat, dengan cara kita melaksanakan perintahnya, maka tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan murkanya, tetapi akan melindungi, akan merahmati kita semuanya. Itu kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas, fakta membuktikan kenapa setiap surat-surat di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu semuanya dimulai dengan bismillah kecuali surat Barokah. Apa rahasianya? Maka itu menandakan bahwa Allah mengedepankan bukan sifat gagahnya, bukan sifat mulianya, bukan sifat menyiksanya, bukan sifat berkuasanya, tapi yang dikedepankan oleh Allah yaitu sifat Rahman, mengasihi, menyayangi terhadap semua makhluknya. Jadi intinya menyikapi kita dalam hal ini bukannya kita menjauhi Tuhan, tapi justru kita harus mendekatinya dengan cara bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu merupakan kunci untuk kita ketika kita bertakwa, ketika kita mendekati Tuhan, jangan kita berperasaan kita itu
bisa apa-apa dan punya apa-apa, tapi justru kita tidak punya apa-apa, semuanya adalah milik Allah. Satu kisah kita contoh atau teladan yang terbaik kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Bani Israil, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi maha suci Allah yang telah mengisrakan, yang telah memi'rajkan kepada siapa? Bi'abdihi, kepada hambanya. Dalam konteks ayat tersebut bahwa Allah Ta'ala kenapa tidak melihat Rasulnya, tidak melihat nabinya, tidak melihat kegagahannya, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keabdiannya, keikhlasannya, bahwa Nabi merasa tidak punya apa-apa, semata-mata dia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah untuk kita mempunyai harta, kita mempunyai ilmu, kita mempunyai jabatan. Ingat, kata Allah itu adalah titipan semata. Jadi kita harus merasa kita tidak bisa apa-apa. Semua yang ada dalam diri kita hanyalah milik Allah. Tiada lain dan tiada bukan. Kita berpasrah diri. Kita seorang hamba yang lemah, hamba yang hina, mendekati Allah Ta'ala semata-mata mengharap lindungan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dalam season sekarang ini bahwa kita menyikapi situasi yang terjadi tidak boleh takut terhadap makhluknya, terhadap kejadiannya, tetapi kita harus lebih takut kepada Sang Penciptanya dengan cara mendekati diri kepada Tuhannya. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, semoga saja kultum yang sedikit ini ada manfaatnya, terutama buat saya sendiri, karena saya yang doi, saya juga masih jauh untuk pengamalannya, tetapi kita selaku muslim dan muslimat harus saling mengingatkan. Semoga saja kita semuanya, termasuk saya yang lagi belajar, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.